Lah Sunan Kalijaga muni syahadat kan lho mok. Munine tekaten. Muni kalimat syahadat lho mok, muni kalimat sodo. Saking jawanisasi napa bae dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus kabeh foto wali songo putih kecuali Kalijaga. Dari TKB wonten napa Kusuma. Nek toko kula bapak kula tuban Kalijaga tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan KB Wonto Kusuma. Saiki warisan kula nu tamune kathah. Golek kabine sinten Sunan. Jaman kula enak mun tak dol lek ngopi ya. Mau kok barang apik iki mau didol kok ngopi. Sing duwe aku terserah kula kan. Oh ngenyawang tenan wong alim di bakat Wonto Kusuma. Apa ya tenan. Tawafatawi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Nah, kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu pancen repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan Ambon, Irian Jaya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Nah, kalau nanti tanggal kiai-kiai coro jenengan seperti itu. Misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern, enggak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini, saya tidak pakai teori modern, pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia Ambon, kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya apik, ambek tukang zina ya apik, ambek tukang gaduh ya apik. Itu bukan berarti mereka tidak bisa membedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi, dan dengan ada peluang komunikasi ada peluang dakwah, ada peluang pembenaran. Sama dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, iso Kiai Rapai kok rugen buak rono NTT. Ben dadi ya. Lho kanca kula ning pondok dhisik ra kanggo ini Irian Jaya kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak Pangdam kula. Ya Allah Gus kula munggo ning Saran, Kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Jadi wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Sakniki pun gawe yayasan gawe sekolah tinggi kula. Jadi rektor kayak gitu. Muadal buta huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji nek kula ora tenan bodorane ora tenan. Saya bakatane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam dan ini termasuk mewakili tokoh provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mane bojo ngecewakno lae aja pegat. Nek ora mbok pegat ana kesempatan dandani, nek kena wong ra iso. Tapi tak takdir ora apa. Ya sama. Semua sejarah wali songo itu sama orang nakal kan ndak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kancanan bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae lho. Teng Rembang ana jenenge Ki Sahid, wonge ganteng ya toreko. Niku wonten bajingan tobat kok kula sungkan bebas saya. Mboten nate duka mek kula, ger ketemu kula pengen senyum. Lha iku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari.
Toh teori itu ya diakui Quran walaupun tafadzun ghalidul qalbi lan faddu min hawli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya belok akal tenan. Kancanan nonde ya katut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben sing FPI ya keben ekstrem ya keben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Gus katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Gus sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band malah wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj metode kita seluas mungkin punya wacana guys, terus kita punya banyak pilih. Ini disebut istilahul aimah tetap nomor roh. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang, yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam kenapa kita ngemis ke negara, nunggu diundangkan? Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, urip-uripe kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang kawin, perkawinan, urip-uripe kiai nak kawin mesti goleki wali. Nah orang tanggane kawin digoleki syahid, digoleki napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika pembubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti nopo Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau menarik di bangku lah saiki kowe lo monti mbek kiai kono. Kowe kali-kali nyalano awake dhewe barang. Ngono kalah lomo ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nek kiai sunni medhit, kiai non sunni lo. Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa ses? Engkau kan nanti hisap pangeran, itu melalui perkara gue medit, perkara popol, peraloran. Paham ya? Ini masalah. Makanya kalau baleni malah syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil, tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih sama ulama-ulama sekarang ini, sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam, fikih yang menentukan hukum ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhul dakwah. Di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi, jenis nama fiqhul dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah nama Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah. Itu juga penting, ini tahapan-tahapan dalam proses Lah fatwa ulama itu termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ada ulama formal, ada ulama yang ora formal. Di sini ada ulama yang pro syariat kayak Sunan Kudus. Oh, selawatnya ra cocok bisa nang Kalijogo. Kok Kalijogo pokoke wong Islam wis bener, mulane penggemar yang Yogyo-Yogyo. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Wala kan boyo lali Solo 3 Klaten Jogja empuk kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimanapun bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongane tingkir kalau tidak model Kalijogo. Nyatane ya tetep saiki Islam pirang-pirang sing salat ya wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan ulo untuk cerita ya, dari lesan ke lesan dari para kiai. Sunan Kalijogo saat itu tukaran terus be Sunan Ainul Yakin ke sisi tok ape gawe dakwah nganggo macan tengul. Napa jenenge? Wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong koyo patung. Haram.
Keman sewaro sorotan udiba kok ngekek nyawa barang jero kiye kuno kan ngene. Akhirnya tukaran. Kali Joko sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman iku Sunan Kudus, Sunan Ampel, terus ditenan ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artinya iku ya gepeng lah artinya kan gak anak ora urip iku kan ora perlu kok ngekeki nyok, iku setengah-setengah. Lah Sunan Kalijaga muni syahadat iku lho mok, munine tekaten. Muni kalimat syahadat lho mok, muni kalimat sodo. Saking jawanisasi napa bae dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus kabeh foto wali songo putih kecuali Kalijaga. Dari TKB wonten napa Kusuma. Ya tangga kula, bapak kula Tuban Kalijaga Tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan Kabeh Anta Kusuma. Saiki warisan kula nu tamune kathah. Golek kabine sinten Sunan. Zaman kula enak mun tak dol lek ngopi ya. Mau kok barang apik iki mau didol kok ngopi. Sing duwe aku terserah kula. Oh ngenyawang tenan wong alim di bakat Anta Kusuma. Wah tenan. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritanya ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah SAW. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zaman. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Pulau ngertosis pundi. Dekne udah penyakit baros. Fa'adhabahuwah ilamu diadhirham. Walhasil nenggone Katibil Aisar ada bekas penyakit baros tinggal tak napa? Sakoin nggih, cara sakniki napa? Sakoin. Ini kula cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya anggere sing raine mirip-mirip ngono iku. Nah ora kutil sen maksudnya iku. Ora mau diatur. Mboten iki kula cerita, ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Purun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu Sayyidina Umar nangis itu. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Juga Al-Qarni purun nangis mesti itu. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." "Enggak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir." Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin sama tidak usah anut pulau, keduren anut makom pulau. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini, ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, dia mobil mewah, dia duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh di Hamid Pasuruan. Artinya apa? Mereka, aku yakin, mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka, bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman, hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Kiai Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral. Secara teori sosial jadi mercusu. Wah. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia hanya dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nu nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam mau disungkan. Kula nggih mboten nate pidato. Kula nggih iso ya sing pasar be anak kula dhewean mboten ngajak ngawak. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenarnya yang bisa membahagiakan adalah senang pangeran titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wong rumah anak.
Soal pengaruh aku, loh saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji ya ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya, yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Kau nolak hadis bakat santri. Rabbi habli miladun kadzurriyatan thayyibah ora ana tulaban. Ora ana ning Quran hadis bakat santri. Ketok tangan guna. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dungu, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dijujuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai ada di ngono mutung. Perempal-perempol. Aku ngalim lah orang anak kiai, ora dadi kiai. Loh, untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wah hakikate kiai, paham ya? Malah dene gento, nak nyaratno enak ngenteni mulu. Kulo nganti saniki, bayangno saniki, umpama sampean saiki kabeh lho ora seneng kulo. Kulo nek ndak ada masalah. Kulo kok krungu kabar saniki seneng jenengane bubar kabeh. Sami sekolah garok lho mboten susah. Hakon men. Hakon wah mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam. Wes aku ini mau tukang angon wedhus rumah ibu. Agar itu dagangan di pasar nak badi di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah itu Isra Mulya loh, artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak kula tak tiru tenang, artinya tak tiru, biar saya hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya, kulo sering kondo bojo kulo, "Dek aku nak mati langsung pendem." Masa ngenteni iki gede, bangun kuburan jero terus pendem. Yo ora usah ngundang wong, yo ora usah disolati, nek anakku ning omahe kan nyolati nek ora yo. Oh ora usah repot. Lah nek sing tepat tepung kata, ini jelas sudah urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen untuk anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku mudah bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ora genti ning kiai liya, partene ora genti partai tokoh liya. Lara ati, paham ya? Wes lara ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kalau critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nak mlebu swarga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Jadi ora takok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kok dia yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia duwe kelas sing ora ono sing banding. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya Ruken misalnya. Ruken itu aturan cekak gak piring Jepang itu ora tau keturunan. Iya preman tidak nyerahin dek preman terus walhasil terus barang dipetuki pas neng warung mau minum minuman. Ya dia ini buat minum, dia kopi banyu biasa banyu putih. Kancane itu minum bas. Akhirnya Abu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngiti saya salah. Mosok koncoku ning swarga kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan diceluk, ya Abu Yazid, ya betul saya teman kamu di surga. Akhirnya tak kok ya. Saya kowe walim kelas atas kok kelakuan ngono. Kula ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwah mereka separuh wis tak tobat. Sing separuh tugasé jenengan mriyang. Awalane itu mriyang wali resmi kon nobatno wong mereka. Jadi gampangane umate Gus Mek tekan mimpin Hasim Muzadi. Paham ya? Wafi ali terus ngetokno wali. Iya. Umatem kon delok ra iku. Nak ora tobat ujug-ujug Abu Yazid atus. Udahlah. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya, langsung tobat kan. Karena alamat kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe tak suarane ora pati kiai. Paham nggih? Ora pati napa? Tugas kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah kepelayon. Iku ora pati napa? Artine dia nyaman tenan. Kadang gitu bisa wong, kadang macam-macam rata-rata. Nah, kula teng pasar biasa, bisa wong gitu ya. Dia kadang ngertos, sesuai ngerti, nah iku putrane bapak. Wonge jes pura kula biasa. Wong kula boten biasa, boten apa-apa. Nggih biasa. Wong kula nate
Kulo nak teng sarang termasuk kiai. Mun nate ngebes mau dipukuli tiang mergo ngrasa luwih kiai di bang. Anak kulo teng pondok sarang mualim ngeten-ngeten. Padahal kulo gurune berarti. Wah, maten kuat. Wah, saking awam kulo. Maksudnya karena saya dipilih ngajak anak kulo ya nggo desen sitok guyon mbek anak kulo. Ya wong awam cekek. Situ bukan saya Pak, untuk menjaga itu. Bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal kayak Sayyidina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Maimun, Habib Lutfi, ya siapa? Kalau di sini mungkin kasus Kiai Nawawi, banyak Kiai, enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Kasus Mbah Nawawi, Mbah Munawir, Mbah Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa Kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anaknya Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya sunan yang mau kumpul uang, memilih kuburan di dhuwur gunung angel ra karuan. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang duwe akeh? Jangan-jangan kowe wis kriminal, Pak. Wong aku sing alim ora milih soleh sing ngono kok kowe ora ngalim kok milih soleh sing duwe akeh pengaruhe. Mana kulon saat ini kini sempurna kan, urip kulon wis final, kulon anggap urip kulon pun final. Mana dari tujuh kulon kok tidak pulau mati, kulon menganggap urip kulon final. Artinya saya itu sudah menganggap Islam itu final. Umpama Islam itu kelebihannya kan gitu, umpama dewean ya nyaman, kumpul uang ya nyaman, tengah-tengah ya apa? Nyaman. Mulanya dari hikam ketika mendidik Humul, bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Kok aku ketemu pangeran dihisab ya sendiri. Kok ning jero kuburan ya aku tanggung jawab ning arep pangeran sendiri. Kok aku dipendem sendiri. Aku pas lahir sendiri, aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri. Kok aku butuh wong lho. Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial, kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi dari jaringan. Wah, teori bulat kok mbok nut. Paham ya? Pembulatan teori ngono apa? Lha sakniki Rembang kados ngene iki rame-ramene badhe pilkada. Wah, akhir kiai disowani kandidat-kandidat. Lah niku kula niki untuk bocoran. Paling sumpek nak sowan jenenge. Wis kabeh kandidat takok toko-toko arang-arang kasus. Padahal cara kula disowani iki burun, tapi kita tahu kula luwih nikmat tak dolanan mbek anak kula. Kita kandhani asisten. Ya ora apa-apa rene, tapi ya ora janji ketemu. Pokoke anggar pas dolanan mbek anak tak dhisikno anak. Muga cara Quran niku bupati mbek anak iki dibakati hubungane wong tuwa kok mbek napa? Mbok kowe bupati dolan apa hal dolan mbek anak menang anakku. Aneh lho kudu ora aneh banyak ngono cara Quran dibakas wae anak. Ning Quran dibakas kewajibane wong tuwa mbek napa? Anak la tudara walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Engko nek mati damat abnu adam ing kota amaluhu. Engko termasuk ya awaladin salihin. Nabi-nabi susahe ora bihabli miladungka dzurriatan thayyibah. Ora, iku ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu, ana pentingnya relasi, jaringan macam-macam. Ya memang penting, hablum minan nas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardhu ain, rupane malah kadang ngamuk anak. Aku ning jowo dihormati kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah manjen nyaine ning jowo mbek anake ora tau nyai. Paham ya? Ambek tamu ramah anak disentak, dolen. Paham kan apa doh? Dolen. Mesti wae anake ra pati taat. Wong anake sering disentak demi wong li. Wis kali-kali wong liya disentak demi anake. Bareng anake ra hormat, wong aku ning dihormati malah anakku dhewe ra kesalah itu. Lho kalau nganti sakniki sore anak kula tak jawab nganti sakniki. Bukan apa-apa kok. Kula kepengin niru tradisi wong saleh-saleh iki. Nabi Musa, sinten Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu perkara ngurmat ibu. Kanjeng Nabi sering cerita, ana wali sing nak sowan wong ditolak iku dadi wali mau perkara ngurmat anake jare kan. Lan ngendikane Kanjeng Nabi ana wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo nafkahi anake bojone iku hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh, Muhammad wiridan ning pinggir laut, dianggap setara mbek Nabi Musa sing tahu revolusi, tahu prestasi ngusir Firaun, nenggelamno nyatane derajate dipadakno Nabi.
Artinya begini loh, jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya, alimnya enggak, tapi karena kebesaran. Buktinya saat kita mulai orang jadi kiai mutung. Padahal untuk jadi kiai itu gampang. Kowe nek isih salat subuh, ora selingkuh, ora domino, ora togel, iku wis kiai. Sing diarani kiai sapa? Sing diarani wali. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya mu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora ana tarife wali kiai. Alladzina lahum tulab sing duwe santri. Alladzina lahum thalabah sing duwe murid to ora. Lan kula jenenge niyaine sampean wis kiai. Mulai sakniki anggere sampean wis salat subuh ya 2 rakaat. Zuhur ya 4 rakaat. Pokoke sing wis kaya ijma' ulama, sampean kudu yakin nek wis kiai. Anggap ae kaya wes Al-Qarni mek Nabi. Utawa kancane sinten Abu Yazid Al-Bustami. Ini penting kula aturaken karena tren sekarang mengukur kiai sukses dia itu dipengaruhi. Itu keliru besar. Tidak ada itu dalam tradisi ulama wali. Sama tak cerita nih, zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali, pulau lu tahu banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya, sepupunya mbah saya. Mbah saya itu punya bapak namanya Mbak Idris, itu adiknya Mbak Abdullah, abahnya Mbak Hamid Pasuruan. Jadi saya tahu banyak cerita beliau. Beliau kan orang Lasem, masih nyisanan kalian kan. Niku hormat sama wali-wali hukum. Zaman itu beliau masih hormat jenis Gus Ud Sidoarjo, juga hormat jenis Mbah Muhammadun Pondowan Padi. Artinya wali-wali populer sebetulnya yang hormat sekali sama wali-wali humul nggak terkenal. Tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja, paham ya? Padahal wali-wali yang terkenal itu hormatnya bukan main sama wali-wali yang Sinten sing aran I'anatul Thalibin Sayyid Zaini Dahlan. Niku gurune sing aran sinten? Gurune sing aran I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin dikarang Sayyid Abi Bakar sinten? Syafi'i. Niku muridnya Sayyid Zaini Dahlan. Nggih, muridnya sinten? Sayyid Zaini. Iku dhewe kanca wali ning pasar Bakul Kerabu. Iku angger Jumat ditiliki. Ya guyon. Suwe-suwe santrine gak trimo. Santri kaya Mustofa ora gak trimo. Wong alime ngono kok dijak guyon mbek bakul napa? Moga Jumat ditiliki. Sayyid Zaini sing rono. Dhewe takok. Wong ngoten jenengan cilake. Iku kancaku wae. Wong sing ilmune banding aku ya wong iku. Mikir. Lah iku Jumat berikutnya ditiliki meneh wis ra ono. Mau sempat misoi saya zen, kowe nyianati aku. Ketika ada orang gitu. Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i itu orang alim kaliber. Dia itu kalau ijtihad hukum kok belum dikomunikasikan dengan Said bin Ar-Ra'i itu belum mantap. Imam Syafi'i itu mujtahid hukum, tapi kalau dia ragu, itu ngenteni kancane jenis Said bin Ar-Ra'i itu kan angon wedhus ning besok. Wah, itu nek dikomunikasekno niku mantep. Dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Lah kula nu ngalami. Kula kan sering teng pasar. Ana mobil mau mandek. Ya mangke kula nggih biasa pakai sugem. Lah cara wong sira ro nek kula numpak dokar, cara ora ro kan wong numpak dokar dihormati wong numpak mobil. Tapi perasaane numpak mobil kan tetep ngakoni kula wong alim. Kula nu nate badhe teng Pertelon niki kisah nyata. Ya teng Pertelon badhe bubal ngenteni mobil. Ya ana sing roh nak kula, Gus ana sing ra roh walhasil wonten mobil kiai gede mandek wonten kula. Mboten sareng kula. Ya wong jangan. Itu mungkin dan itu menjaga peradaban sehingga yang besar tidak angkuh mergo ana kiai-kiai sing kumut. Cuma kula niku kumule ra pati sukses. Mari sing muncul-muncul niku mari ra jelas sing bareng. Itu bagus itu untuk menjaga energi syukur biar orang itu syukur jadi kiai tidak gantung pengaruhnya banyak, nggak gantung punya santri banyak, tapi nyaman jadi kiai karena ngugemi kebenaran, meyakini apa? Kebenaran. Dan ini penting kalau aturaken. Lalu kula nganti sakniki kepengin ngoten. Cuma ora sukses. Artinya kayak kula lan ditetir sebelum murid, ya dipengaruh dalu Mas kula mbek tamu ya rapati hormat. Kula mbek wong ya rada angel metokane. Tapi untuk tekbir, kasih kulon tekbir, sebenarnya itu tidak pilihan saya, artinya tidak pilihan. Tapi ini perlu kalau aturakan, biar khazanah Islam teng NTT, teng Ambon itu mati. Kalau nanti diceritani gini, zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, niku setiap begundal dibuat teng fak-fak, teng Irian apa? Jaya. Sama seperti Inggris, orang-orang nakal dibuat teng Australia. Niku nak dirunut ya ada misi dakwahnya. Ternyata dari Irian itu turunan Arab itu banyak.
Sehingga ada Islam yang Irian nanti dok Timur Leste yang dulu masih Timur. Malah PM Timur dia namanya Martin apa? Al-Qadiri itu turunan apa? Arab. Wong Timur Leste kok tahu di WPM turunan Arab. Ini berko zaman sinten Harun Ar-Rasyid. Ini begudal-begudal dibuat tentang pak, napa? Tentang. Ini anak turunnya termasuk tokoh-tokoh sing teng putih, teng Timur Leste, teng putih.